Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Putra dari kelas 10D. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang bernama Timun Mas. Jadi pada suatu hari ada seseorang perempuan yang bernama Mbok Sirni. Dia adalah seorang janda dan ingin memiliki seorang anak agar dapat membantunya untuk bekerja dan ya gitu loh. Terus suatu hari dia terus berdoa agar mendapatkan sebuah anak untuk membantunya untuk bekerja. Suatu hari datanglah sebuah raksasa ke rumahnya dan memberi biji mentimun atau anak. Dan suatu hari bos ini pun menanam biji mentimun itu di ladang yang sangat luas. Dan beberapa bulan setelahnya ada satu biji mentimun yang sangat besar dan berkilau dengan berwarna emas. Dan Mbok Sirni kebingungan kepada sebuah mentimun itu, dan akhirnya Mbok Sirni mengambil mentimun itu dan membukanya dengan sangat hati-hati. Ternyata isinya adalah seorang anak bayi perempuan. Terus keesokan harinya datanglah raksasa untuk menagih janji. Dan setelah 5 tahun datanglah raksasa itu untuk menagih janji Mbok Sirni. Jika anak itu sudah tumbuh dewasa, maka akan diberikan kepadanya untuk disantap. Tetapi Mbok Sirni bilang datanglah 2 tahun lagi, dengan beralasan agar semakin besar timun emas itu akan semakin mantap untuk disantap. Padahal yang sebenarnya adalah Mbok Sirni tidak ingin timun emas itu disantap karena ia sangat cemas. Kemudian setelah 2 tahun sebelum 2 tahun Mbok Sirni berdoa agar timun emas tidak disantap oleh raksasa. Kemudian dia bermimpi bahwasannya timun emas itu bisa selamat dari santapan raksasa itu. Kemudian Mbok Sirni pun datang ke Gunung Gundul untuk meminta bantuan kepada ada penyihir agar timun emas ini selamat. Dan akhirnya Mbok Sirni itu diberikan 4 buah bungkus yang berisi biji mentimun, jarum, terasi, garam. Terus sesampainya ia di rumah, Mbok Sirni langsung memberikan 4 bungkus itu kepada timun emas dan menyuruh timun emas untuk berdoa. Suatu hari datanglah raksasa itu setelah 2 tahun ke rumahnya untuk menagih janjinya lagi. Tetapi Mbok Sirni menyuruh timun emas untuk keluar lewat rumah bagian belakang. Dan raksasa pun langsung mengejarnya dan tidak peduli akan Mbok Sirninya. Dia sangat ingin menyantap timun emas ini. Nah, akhirnya timun emas lari. Di perjalanan timun emas menebarkan biji mentimun itu agar menjadi hutan mentimun dan menebarkan jarum yang akan tumbuh sebagai bambu-bambu yang tajam
dan raksasa itu terpaksa menginjaknya agar mendapatkan timun emas itu. Sambil berlari dengan kaki yang berdarah, eh, sambil berlari dengan kaki yang berdarah, timun emas pun teringat kembali akan dia membawa terasi, dan timun emas pun akhirnya menebarkan menebarkan garam itu untuk menjadi lautan yang luas. Dan akhirnya akhir cerita, timun emas menebarkan terasi tadi dari sisaan 4 bungkusan tadi untuk dijadikan lumpur yang panas, dan sampai akhir raksasa pun itu masuk ke dalam lumpur itu dan mati. Akhirnya timun emas ini selamat dari santapan raksasa itu karena terasi tadi yang telah disebarkan, dan raksasa pun itu mati karena meleleh atau karena terasi yang panas itu, lumpur yang panas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.